Bayangkan sebuah dunia di mana sejarah bukan ditulis oleh pemenang, melainkan dikubur oleh ketakutan. Di bawah tumpukan salju abadi Elbaf ada sesuatu yang bernafas. Bukan manusia, bukan raksasa, tapi sesosok dewa yang dihapus dari garis waktu. Di chapter kali ini bukan sekedar kelanjutan cerita, ini adalah portal menuju kiamat One Piece. Saat Luffy berdiri di depan Loki, yang kita lihat bukan sekedar tahanan, tapi kunci dari Ragnarok yang sebenarnya. Apakah kalian sadar? Sejak awal Elbaf bukan melindungi dunia dari Loki, tapi melindungi Loki dari dunia yang belum siap menerima kebenarannya. Mari kita bicara soal Ragnir, palu raksasa yang tergeletak diam di samping singgasana beku Loki. Banyak yang mengira itu hanya senjata biasa, tapi perhatikan baik-baik di chapter kemarin. Oda memberikan petunjuk visual yang sangat halus. Ada detak jantung di gagang palu itu. Jadi Ragnir bukan sekedar benda mati. Ragnir adalah spesimen pertama hasil eksperimen pemakan buah iblis yang dilakukan oleh peradaban kuno 800 tahun lalu. Palu itu memakan Hito-Hitonomi model Typhoon, monster badai dari mitologi kuno. Lalu, kenapa Loki dikurung? Karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa menjinakkan badai tersebut. Pemerintah dunia takut jika Loki dan Ragnir bersatu. Mereka bukan lagi menghadapi bajak laut, tapi menghadapi bencana alam berjalan yang bisa menenggelamkan Red Line dalam semalam. Dan kejutan sebenarnya ada di langit Elbaf. Cahaya putih yang turun bukan fajar, melainkan hukuman dari Mary Joyce. Holy Knight Killingham telah tiba, dan inilah bagian yang akan membuat otak kalian meledak. Kenapa Holy Knight turun tangan langsung? Kenapa bukan Admiral? Jawabannya sederhana, karena Elbaf adalah satu-satunya tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Mother Flame. Ada medan magnet kuno di pohon Yggdrasil yang menolak senjata pemusnah massal milik Imusama. Dan di sini juga kita akan melihat Usopp, sang pembohong besar, berhadapan dengan Killingham. Killingham kan memiliki kemampuan untuk mewujudkan ketakutan manusia menjadi kenyataan. Namun disinilah letak ironisnya. Usopp adalah pria yang sudah hidup dalam ketakutan sepanjang hidupnya. Dia tidak bisa ditakuti oleh hal yang sudah dia akrab dengannya setiap hari. Inilah saat dimana Goto Usopp bukan lagi sekedar julukan komedi, tapi gelar yang diakui oleh para dewa raksasa. Lalu Luffy kini berada di persimpangan jalan. Membebaskan Loki berarti memicu kehancuran dunia. Membiarkannya terikat berarti membiarkan Elbaf hancur oleh tangan Holy Knight. Tapi kita tahu Luffy, dia tidak memilih keduanya. Luffy akan memberikan kunci itu pada Loki, bukan sebagai tawanan yang bebas, tapi sebagai teman yang bertaruh nyawa. Ingat kata-kata Loki di akhir chapter. Topi jerami, kau baru saja membuka gerbang neraka yang sudah ditutup oleh Joy Boy sendiri. Lalu, apakah Loki akan menjadi musuh terakhir atau sekutu yang paling mengerikan? Tulis teori gila kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk update spoiler tercepat. Karena di Elbaf matahari tidak pernah benar-benar terbenam. Ia hanya bersembunyi untuk membakar segalanya.